Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Mita Wijanti. Saya Didit Prastio dari Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama Joni Pesa Arsen. Perkenalkan, nama saya Yonep. Di sini kami akan membahas tentang memiliki masalah dengan strategi. Mengapa sih strategi MAPS? Peta strategi sangat penting di era informasi ketika aset tidak berwujud, pelanggan gak penghubungan, keterampilan karyawan, kemampuan untuk berinovasi, keuntungan kompetitif, tapi aset ini memiliki nilai hanya dalam konteks strategi. Di sini langsung saya sebutkan contohnya. Sebagai contoh, strategi berorientasi pada pertumbuhan mungkin memerlukan pengetahuan yang mendalam, pelatihan, penjualan, dan kompensasi berbasis insentif. Selanjutnya, untuk penjelasan strategi MAP ada 2 langkah. Yang pertama, memperjelas misi dan visi strategis. Yang kedua, menunjukkan di 4 scorecard untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Di sini juga ada faktor-faktor pendukung. Organisasi perlu untuk setting communication, baik strategi mereka dan cases pro dan sistem yang akan membantu mereka dalam menerapkan strategi itu. Peta strategi memberikan seperti sebuah alat mereka memberikan karyawan garis yang jelas dan terlihat bagaimana pekerjaan mereka terkait dengan tujuan keseluruhan organisasi. Memungkinkan mereka untuk bekerja di terkoordinasi collaboration vision menuju tujuan income yang diinginkan. Peta memberikan representasi visual dari tujuan penting perusahaan, teamship eratnya penting di antara mereka yang mendorong kinerja zero lembaga. Selanjutnya, mengapa strategi MAPS? Dalam era industri, perusahaan menciptakan nilai dengan mengubah bahan baku menjadi fee setengah atau jadi produk. Perekonomian primarily berdasarkan aset berwujud tanah, pabrik dan peralatan, dan sebuah organisasi bisa menggambarkan dan dog strategi bisnis humans dengan menggunakan alat keuangan seperti buku besar, laporan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, dalam era informasi, bisnis harus semakin membuat dan menyebarkan aset tidak berwujud, misalnya hubungan pelanggan, keterampilan karyawan, dan knowledge. Tapi, teknologi informasi dan budidaya perusahaan mendorong visi pemecahan masalah, dan perbaikan organisasi umum. Yang pertama, peta strategi menunjukkan bagaimana sebuah organisasi rencana untuk mengkonversi berbagai aset ke dalam hasil yang diinginkan. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan template di sini untuk mengembangkan peta strategi mereka sendiri yang didasarkan pada balance scorecard. Pertama, sebuah peta strategi memungkinkan organisasi untuk menggambarkan dan trade ilus dalam bahasa yang jelas dan umum tujuan, inisiatif, dan target langkah-langkah yang digunakan untuk menilai kinerjanya seperti pasar dan pelanggan, dan hubungan yang merupakan dasar pendiri yayasan untuk arah strategi. Yang kedua, perusahaan memiliki 2 tuas dasar untuk strategi finansial mereka: pertumbuhan, pendapatan, dan produktivitas. Jadi, pemetaan strategi merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan sebuah nilai dengan menghubungkan tujuan strategis secara eksplisit mengenai hubungan sebab akibat satu sama lain yang dikelompokkan dalam perspektif balance scorecard. Pemetaan strategi juga dapat diartikan sebagai bagian strategi dari kerangka balance scorecard untuk menggambarkan strategi untuk penciptaan nilai. Jadi prinsipnya pemetaan strategi itu ada 5, yaitu strategi menyeimbangkan kekuatan yang bertentangan. Strategi ini didasarkan pada proposisi nilai pelanggan yang berbeda. Terus yang ketiga, nilai diciptakan melalui proses bisnis internal. Terus yang keempat, strategi terdiri dari simultan, tema pelengkap. Yang kelima, keselarasan strategis menentukan nilai aset tidak berwujud. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I see you again